Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Min adabi thalabil ilmi, bagian dari adab dalam belajar yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, tafassakhu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran di majelis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelonggaran bagi kita. Dan ketika Allah perintahkan ini, Allah lanjutkan dengan pujian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Karena bagian dari tanda orang yang berilmu adalah gampang ngalah. Ketika dia berada di majelis, kemudian dia mau bergeser, dia mau merapat, ngalah untuk memberikan kesempatan bagi orang lain agar sama-sama mendapatkan manfaat, itu bagian dari salah satu ciri orang yang berilmu. Tayyib. InsyaAllah di kesempatan kali ini, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan berbicara tentang bagaimana memanfaatkan sisa usia kita. Ada yang berusia 20 tahun ke bawah. Ini ada. Itu masih TK ya. Yang usianya di bawah 30. Usianya di bawah 30. Di sini banyak mahasiswa. Masya Allah. Di bawah 30, di bawah 30. Sisa usianya berapa? Kalau saya tanya yang usianya 70 ke atas, mungkin agak berani bicara ya. Tapi kalau yang di bawah 30, sisa usianya berapa? Wallahu a'lam. Gak ada kuburan yang dikasih pengumuman khusus 60 tahun ke atas. Ada kayak gitu jamaah? Tidak ada. Sehingga tidak jaminan kita yang barangkali masih seger, usianya masih di bawah 30, di bawah 40, tidak ada jaminan dia akan mati lebih lambat dibandingkan mereka yang di usia 60 ke atas atau 70 ke atas. Sehingga ketika kita bicara sisa usia, berarti kondisi kita saat ini. Kalau kita bicara sisa usia, berarti maknanya apa? Kondisi kita saat ini. Apa yang sedang kita alami itu adalah sisa usia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Karena dia tidak tahu sampai kapan dia akan bisa hidup di muka bumi ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ukuran dari penilaian baik dan buruknya amal seorang hamba ditentukan oleh ujungnya. Ditentukan oleh ujungnya. Sehingga prestasi seorang hamba itu ditentukan bagaimana kondisi ujungnya. Ketika ujungnya baik, maka dianggap baik semua masa hidupnya. Dan sebaliknya, ketika ujungnya jelek, maka dianggap jelek semua isi hidupnya. Makanya perjuangan seorang hamba adalah perjuangan di ujung, bukan perjuangan di awal. Finish itulah yang menentukan. Siapa yang tercepat dan dia tepat dalam menyelesaikan, pada saat dia sampai di finish, itulah penilaian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat gambaran, ada orang yang dia melakukan amalan sebagaimana amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa baina al-jannah mithlu dhira', sampai jarak antara dia dengan surga sejarak berapa jamaah? Satu hasta. Satu hasta. Yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, jarak antara dia dengan surga satu hasta, maksudnya adalah betapa dekatnya dia dengan kematian. Sehingga
masa antara dia dengan surga dilihat dari rentang waktunya kurang lebih 1 hasta. 1 hasta bukan dalam perhitungan waktu manusia, tapi perhitungan waktu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'malu bi'amali ahli nar. Kemudian orang ini melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Di sepanjang usianya dia menghabiskan waktunya untuk beramal sebagaimana layaknya amal orang saleh. Namun Masya Allah, tinggal sejengkal saja, tinggal 1 hasta saja mendekati kematian, dia tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, lalu dia menyimpang dan mati dalam kondisi mengalami penyimpangan. Sebaliknya, ada orang yang dia melakukan amalan sebagaimana amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka hanya 1 hasta. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah. Namun takdir telah mendahuluinya, kemudian dia melakukan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga. Betapa pentingnya seorang hamba mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, sehingga dia bisa mendapatkan kondisi husnul khatimah, yang itu merupakan penilaian bagi masing-masing hamba. Ada 2 metode yang berbeda antara dunia dan akhirat. Kalau di dunia, penilaian baik dan buruknya ditentukan di akhir. Kalau di akhirat, penilaian baik dan buruknya ditentukan di awal hisab. Di awal hisab. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab amal seorang hamba, pertama kali yang dihisab apa? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu min amalihi as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah dari amal hamba adalah salat. Sehingga kalau di akhirat, penentu baik buruknya adalah penilaian saat awal pertama kali. Tapi ketika di dunia, penilaian baik dan buruknya ditentukan di ujungnya. Kita sekarang sedang berada di dunia, isinya amal, nggak ada hisab. Sehingga perjuangan kita adalah bagaimana bisa menjaga amal ini sehingga kita bisa istiqamah sampai akhir hayat. Tayyib. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis tadi, Nabi SAW menyebutkan ada seorang hamba yang dia melakukan amalan sebagaimana layaknya amalan penduduk surga. Lalu takdir telah mendahuluinya, kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, sampai akhirnya masuk neraka. Dan sebaliknya, ada orang yang tukang maksiat, kemudian di akhir hayatnya Allah kasih hidayah, lalu dia masuk ke dalam, dia melakukan amalan penduduk surga, lalu dia masuk neraka, masuk surga. Kenapa ada orang yang seperti ini kondisinya? Sehingga seolah-olah antara lahiriah dengan kondisi batin orang ini berbeda. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ada sebagian orang ketika beramal, antara lahiriah dengan kondisi batinnya tidak sama, sehingga pada saat dia beramal saleh, nampak di permukaan, dilihat banyak orang seolah-olah dia orang saleh, layaknya sebagai seorang penghuni surga, calon penghuni surga. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tahu seperti apa hatinya, bagaimana kondisi ketika dia sendirian, tidak dilihat oleh orang lain, bagaimana kondisi dia ketika dia jauh dari teman-temannya. Rasa malunya berbeda, suasananya berbeda. Di posisi seperti itu kadang dia berbuat maksiat yang tidak dilihat oleh orang. Di posisi seperti itu kadang batinnya bermaksiat yang tidak diketahui oleh orang lain. Kadang ketika dia beramal ternyata punya semangat dan keinginan yang keliru. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan itu di dunia, kemudian dia ditinggalkan, tidak diberi petunjuk oleh Allah, khadhalahullah, Allah tidak memberikan taufik kepadanya, kemudian dia menyimpang melakukan amalan penduduk neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Makanya yang terpenting dalam hal ini adalah jaga baik-baik kondisi batin yang kita alami, jamaah. Memperbaiki batin secara umum lebih sulit dibandingkan memperbaiki lahiriah, dan itu butuh latihan lebih panjang.
Ketika kita melakukan amalan lahiriah seperti yang saat ini kita lakukan, dilihat oleh orang lain, jadikan itu sebagai sebab untuk melatih batin kita. Nek iso awakmu ya kudu podo dengan apa yang dilihat oleh orang. Kalau kamu sholat, batinmu juga ikut sholat. Ketika kamu puasa, batinmu juga ikut mendukung kegiatan puasa. Saat kamu belajar ilmu agama, batinmu juga mendukung kegiatan untuk itu. Dan tidak dibiarkan untuk mencari pujian orang lain, tidak dibiarkan untuk mencari dunia dan seterusnya. Kita berlatih seperti itu, semoga dengan ini bisa mengantarkan diri kita untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu azza wa jalla bi'abdin khairan asalahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, asalahu, maka Allah akan berikan madu untuk hamba ini. Punya madu mau, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu azza wa jalla bi'abdin khairan asalahu." Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada hamba, maka Allah akan berikan madu untuk sang hamba ini. Kemudian Nabi SAW ditanya, "Qila wa ma'asaluhu?" Apa yang dimaksud dengan Allah memberikan madu itu ya Rasulullah? Apa madu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya? Kata Nabi SAW, "Yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan saliha qabla mautih thumma yaqbiduhu alaihi." Allah membukakan untuk orang ini, memudahkan untuk orang ini melakukan amal saleh sebelum dia mati. Thumma yaqbiduhu alaihi, kemudian Allah cabut dia dalam kondisi sedang melaksanakan amal saleh itu. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Sehingga seorang hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dikasih semangat oleh Allah untuk selalu mendekat kepada hidayah, mendekat kepada kebenaran, melakukan amal saleh di akhir hayatnya, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, yang disebut oleh Nabi dengan apa? Asalullah, madu yang diberikan oleh Allah untuk sang hamba. Ada salah satu cerita bahwa Syekh Albani rahimahullahu ta'ala kalau mendoakan muridnya, beliau terkadang mengucapkan asalakallah, semoga Allah ngasih madu ke anda. Nanti sampai di rumah sampaikan ke istrinya ya, asalakillah, semoga ibu dikasih madu. Rame nggak kira-kira? Tapi harus dikasih syarah ya. Kalau tanpa dikasih penjelasan bisa sensitif. Padahal itu doa yang baik. Karena kalau istrinya nggak gagal paham, dia mungkin nggak mau. Jangan doakan seperti itu, saya nggak mau. Padahal itu termasuk diantara doa yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan madu bagi sang hamba. Wa ma'asaluhu, Allah kasih taufik kepadanya. Yaftahullahu lahu amalan salihah, Allah buka untuknya, Allah mudahkan bagi dia untuk melakukan amal saleh qabla mautihi, sebelum kematiannya. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Thumma yaqbiduhu alaih, dan yang terpenting bagian ini, Allah cabut orang ini dalam posisi sedang melakukan amal saleh itu. Masya Allah. Baik. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Masya Allah ya. Antum kalau kemudian lulus kuliah, terutama yang mahasiswa ya, cita-citanya ingin kerja di mana? Ada sebagian mahasiswa yang mengurutkan prioritas ya.
Pertamina. Bawahnya apa? Chevron. Bawahnya apa lagi? Total. Bawahnya apa lagi? Yang dia sebutkan adalah perusahaan-perusahaan bonafit yang kira-kira bisa memberikan gaji gede. Coba kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lapangan kerja bagi para hambanya, dan kita yakin tentu gajinya luar biasa. Dengan perumpamaan seperti ini, kira-kira antum mau daftar nggak? Mau daftar nggak? Kok nggak semangat kayaknya? Mau daftar nggak kira-kira? Mau ya. Nabi SAW membuat perumpamaan seperti itu. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi sang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Masya Allah ya. Mempekerjakan hamba. Berarti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dia sebagai orang yang nanti akan bekerja untuk Allah. Mungkin di dunia dakwah, mungkin di dunia apalagi misalnya dalam dunia pendidikan Islam, dalam kegiatan sosial, yang dengan keberadaan orang ini Islam itu bisa diterima oleh masyarakat. Dengan keberadaan orang ini ajaran syariat menjadi dipahami oleh masyarakat. Allah pekerjakan orang ini. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu? Terus bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempekerjakan hambanya itu ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Allah kasih taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh sebelum dia meninggal dunia. Sehingga ada dua keistimewaan bagi hamba yang dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan husnul khatimah. Keutamaan yang pertama apa? Dia diberi madu oleh Allah. Keutamaan yang kedua apa? Dia dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna diberi madu oleh Allah, Allah kasih taufik dia untuk melakukan amal saleh sebelum kematiannya. Lalu Allah cabut dia, Allah cabut nyawanya di tengah dia sedang melakukan amal saleh itu. Makanya disebut dikasih madu, karena ini anugerah yang luar biasa. Yang kedua adalah dipekerjakan oleh Allah, dikasih taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya, sehingga ada kesempatan bagi dia untuk bertobat, atau minimal dengan amal soleh itu mengurangi kadar dosa yang pernah dia lakukan di masa hidup sebelumnya. Meskipun belum tentu nyawanya dicabut dalam kondisi dia sedang melakukan amal soleh itu. Dan ini tingkatan yang kedua. Maka tingkatan yang atas dikasih madu oleh Allah, dia dikasih taufik untuk beramal. Tiba-tiba saja begitu usianya sudah masuk 60 tahun, kok semakin senang puasa, lebih senang untuk tahajud, senang untuk menderma, senang untuk mendekat kepada pengajian, senang untuk belajar agama. Padahal dulu dia nggak pernah bersentuhan dengan itu. Ada banyak orang yang mereka hijrah, dan dia hijrah, dia merasa telat. Pak Ustadz, usia saya sudah 60 tahun, saya baru kenal sunnah. Meskipun kita tidak pernah berkomentar, Bapak kemana saja selama ini? Namun semoga ini salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mau memberikan madu kepada beliau, atau mempekerjakan beliau. Ada juga yang di usia sudah 70 tahun, di saat fisiknya sudah mulai lemah, dia ingin memperbanyak puasa. Padahal dulu waktu masih sehat ya. Kadang ketika kita masih sehat, kita mau puasa itu pertimbangannya apa? Saya masih banyak kesibukan, saya masih punya banyak pekerjaan. Akhirnya puasanya ditunda dengan alasan takut puasanya ini ganggu kesibukannya. Di saat sudah usia 60, 70 ke atas, dia merasa sudah gak banyak pekerjaan, tapi fisiknya mulai lemah. Tiba-tiba muncul keinginan dia untuk rajin berpuasa. Ini salah satu, bisa jadi salah satu di antara tanda Allah Azza wa Jalla memberikan madu kepada orang seperti ini. Tayyib. Kemudian Pak Ustadz, lalu apa langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan madu itu? Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, wa'lam inna taufiqa biyadillah. Sadarilah bahwasanya taufik itu murni ada di tangan Allah, la biyadil makhluk, dan tidak di tangan makhluk. Sehingga diri kita tidak bisa memberikan petunjuk bagi diri kita sendiri. Anda bisa ngasih petunjuk untuk kita sendiri? Tidak bisa ya? Saya tidak bisa memberikan petunjuk untuk saya sendiri. Anda juga tidak bisa memberikan petunjuk untuk Anda sendiri, apalagi untuk orang lain. Andaikan hidayah berupa taufik itu bisa dibeli, dan orang tahu ini adalah sesuatu yang sangat bernilai, tentu orang akan berebut untuk membelinya. Namun yang namanya taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna taufiqa biyadillah la biyadil makhluk. Sadarilah bahwasanya taufik itu ada di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Famiftahuhu, maka kunci untuk bisa mendapatkan taufik itu adalah sidqul luju' wal iftiqar ila Allah azza wa jalla. Menghadirkan perasaan merasa butuh kepada Allah, betul-betul jujur dalam bersandar kepada Allah, al-iftikar, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu diiringi harapan untuk bisa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya, orang yang sadar kalau taufik itu ada di tangan Allah, dia itu enggak pede dengan dirinya sendiri, sehingga dia selalu berusaha untuk apa? Memohon kepada Allah bimbingan. Dia selalu berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Ketika seorang hamba itu jujur dalam melakukan seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala tahu batin masing-masing hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan hidayah baginya. Harapan itulah yang dibangun oleh para ulama sejak masa silam, dan juga yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang tidak pernah beliau tinggalkan apa? Yang sering beliau ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang mengatur hati manusia, tetapkan hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang mengatur hati para hamba, sarrif qulubana, atur hati kami ala ta'atik, di atas ketaatanmu. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ketaatanmu, agar hati ini kalaupun berubah ke kanan dan ke kiri tetap berada di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala dinik ala ta'atik. Kendalikan hatiku untuk selalu berbolak-balik di atas agamamu. Karena kalau hati ini tidak bisa berhenti, dia akan selalu mengalami perubahan. Makanya para ulama menyebut, disebut sebagai al-qalbu litaqallubihi, disebut sebagai al-qalbu, hati dalam bahasa Arab apa? Al-qalbu litaqallubihi, karena dia itu gampang berubah. Sehingga ketika dia gampang berubah, ini perlu pengendali. Seorang hamba yang sadar akan kelemahan dirinya, saya tidak bisa mengendalikan sesuatu yang gampang berubah ini, maka dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah pasrahkan kepada Allah, dan Allah tahu seberapa jauh seriusnya orang ini dalam bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan baginya. Mohon untuk dipahami, tawakal itu tidak hanya berlaku dalam urusan, tawakal tidak hanya berlaku dalam urusan mencari dunia. Termasuk di antara bentuk tawakal kepada Allah adalah tawakal ketika kita mencari akhirat. Bahkan seharusnya kita lebih bertawakal ketika mencari akhirat melebihi tawakal ketika kita mencari dunia. Anda mencari dunia dengan mencari akhirat, kira-kira mana Pak yang lebih terukur Pak? Yang lebih terukur yang mana? Dunia ya. Kalau Bapak misalnya mau mencari keuntungan,
saya kulak barang dengan harga sekian, kemudian nanti akan saya jual dengan harga sekian. Orang bisa mengukur, modal saya sekian, biaya operasional sekian, nanti akan saya jual sekian, kurang lebih saya akan untung sekian. Sehingga ketika manusia bisa mengukur seperti ini, dia bisa melakukan prediksi. Itu pun belum tentu bisa mendapatkan hasil sesuai dengan rencananya. Maka kita diajarkan untuk apa? Tawakal. Baik, sekarang kalau dalam urusan akhirat, bisa nggak manusia membuat matematika sedekah? Bisa nggak? Kalau kamu nanti berinfak sekali akan dilipatkan 10 kali, sampai 700 kali, bahkan sampai berlipat-lipat tak berhingga. Manusia mungkin bisa termotivasi untuk itu, tapi hasil akhir di akhirat seperti apa? Wallahu a'lam. Bahkan lebih tidak jelas. Maka yang bisa kita lakukan adalah perjuangan untuk mendapatkan itu. Dan di saat yang sama kita disyariatkan untuk bertawakal. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin yang saya punya 3 jilid ya, itu isinya adalah tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsir satu ayat tapi dibuat panjang lebar, dan beliau tulis dalam kitab sebanyak 3 jilid. Ada yang disebut dengan manzilatul ikhbat, ada yang disebut dengan manzilatul al-ikhbat. Apa itu manzilatul ikhbat? Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang melakukan ikhbat. Di surat Hud ayat yang ke-23, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan dia ikhbat di hadapan Rabbnya, dia wa akhbatu ila rabbihim, dia ikhbat di hadapan Rabbnya. Anda yang bawa mushaf mungkin bisa dibuka surat Hud ayat 23. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh dan dia melakukan ikhbat di hadapan Rabbnya, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka adalah penduduk surga dan mereka kekal di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan wa akhbatu ila rabbihim? Silakan dibuka mushaf biar kita bisa lebih maksimal dalam melihat ya. Sudah ketemu? Surat Hud ayat 23. Makna ikhbat secara bahasa dari kata al-khabat, artinya adalah tempat yang landai. Sehingga karena dia landai, mudah untuk dialiri dengan air. Mudah untuk dialiri dengan air. Hidayah yang diturunkan oleh Allah kepada sang nabi diibaratkan sebagaimana layaknya air, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil katsir asabat ardan. Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku sampaikan kepada umat manusia itu seperti hujan deras yang turun di muka bumi. Maka yang namanya air, dia turun dari mana Pak? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seorang mukmin yang memiliki semangat ikhbat, dia adalah seorang mukmin yang rendah hati. Rendah hati ketika dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk rendah hati ketika beramal kepada Allah? Kata Ibnu Qayyim, manzilatul ikhbat ketika beramal adalah dia selalu iringi amalnya dengan bertawakal kepada Allah. Karena dia yakin dirinya itu lemah, penuh dengan kekurangan. Dia sadar bahwasanya dirinya adalah orang yang banyak memiliki kekurangan, sehingga ketika beramal fisiknya nggak sempurna, batinnya juga tidak sempurna, butuh bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah
dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Tanamkan manzilatul ikhbat ini jamaah. Sehingga ketika kita sholat, tawakalkan sholat Anda kepada Allah. Begitu kita sholat, kita juga iringi perasaan, saya mohon kepada Allah semoga sholatku ini menjadi sholat yang sempurna. Kadang kan kita begini ya, mentang-mentang sudah belajar sunnah, sudah ngerti dalil, baik saya akan beramal sholat sebagaimana dalil ini. Cuman dalam perjalanannya gangguan setan tidak berhenti, dan setan tidak akan mendiamkan. Mungkin dia bisa berusaha untuk melakukan sholat sesuai sunnah secara lahiriah, tapi batinnya belum tentu. Dan seorang hamba juga dituntut setelah dia melakukan sebab untuk apa? Bertawakal. Bertawakal kepada Allah. Hal yang sama juga berlaku untuk amal yang lain. Pada saat Anda belajar tentang panduan beramal yang benar yang sesuai sunnah, puasa yang sesuai sunnah, bayar zakat yang sesuai sunnah, ibadah-ibadah yang lain kita pelajari bagaimana aturannya yang sesuai sunnah. Itu adalah bentuk ikhtiar yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang sempurna di akhirat. Tapi ada satu yang jangan sampai kita lupakan. Apa itu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ikhtiar ini ada hasil. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah salah satu di antara bentuk kejujuran seorang hamba dalam bersandar kepada Allah, dalam merasa butuh, iftikar, merasa miskin di hadapan Allah. Dia selalu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah ketika mencari akhirat. Mungkin jarang di antara kita yang punya bayangan kayak gitu ya. Karena bagi kita rata-rata tawakal itu arahnya hanya ketika mencari dunia. Padahal sebenarnya dalam mencari akhirat, seorang hamba lebih butuh untuk bertawakal. Sebab dia nggak bisa ngukur akhirat itu kayak gimana. Dia nggak bisa, saya sudah sholat duhur pahalanya sekian, katanya bisa menghapus dosa sampai asar. Jadi kalau saya maksiat sampai asar, dengan sholat duhur hapus. Itu kan perhitungan kamu. Dan ini tidak bisa dibuat secara matematis seperti itu. Makanya di saat itulah seorang hamba membutuhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bukti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah praktek orang soleh di masa silam. Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu iringi bertawakal kepada Allah. Seperti keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah agar hatinya dikendalikan di atas Islam, hatinya dikendalikan di atas ketaatan. Itu salah satu di antara bukti tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau sering sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah, sehingga akhir hayatnya itu diserahkan kepada Allah. Aku tidak bisa menjamin apakah nanti aku bisa mati dalam kondisi husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Karena saya nggak bisa menjamin diri saya sendiri, maka diriku aku serahkan kepada Allah Ta'ala. Diriku aku tawakalkan kepada Allah Ta'ala. Dan ketika seorang hamba itu jujur dalam bertawakal kepada Allah, maka wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan kecukupan baginya. Dalam beberapa riwayat seperti yang disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, beliau menyebutkan Imam Ahmad itu pernah naik perahu, dan beliau kana katsiras sukut, beliau itu lebih banyak diam. Fa idza takallama qal, apabila beliau berbicara, beliau itu membaca doa Allahumma amitna 'alal Islam wa 'ala sunnah. Di atas perahu yang lain pada ngobrol, yang lain pada ngerumpi, Imam Ahmad diam, banyak diam. Kalau bicara, yang keluar dari lisan beliau
doa, Allahumma amitna alal Islam wa ala sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Kenapa beliau ketika berbicara di atas perahu sering mengucapkan doa seperti ini? Karena doanya musafir itu mustajab. Dan orang ketika di atas perahu, posisi hatinya mungkin diiringi dengan was-was, dengan ketakutan dan seterusnya. Ada suasana perubahan batin itu salah satu di antara faktor yang menyebabkan doa seorang hamba itu mustajab. Penjelasan Al-Munawi ketika beliau memberikan syarah untuk rahasia kenapa dakwatul musafir itu termasuk di antara doa yang mustajab, karena umumnya orang yang safar itu terjadi perubahan hati. Mungkin ada rasa takut, mungkin ada kondisi nggak enak, mikir yang ada di rumah, mikir anak, mikir istri dan seterusnya. Sehingga doanya menjadi mustajab karena suasana batinnya nggak tenang. Karena ketika suasana batin itu nggak tenang, tawakal seorang hamba naik. Hal yang sama juga perlu kita lakukan pada saat kita memikirkan akhir hayat. Suasana batin kita menjadi nggak tenang. Jangan-jangan nanti saya tidak bisa mendapatkan husnul khatimah. Ketakutan-ketakutan itulah yang bisa memberikan kita semangat untuk semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disampaikan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Aun rahimahullah, beliau seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, "Man mata 'alal islami wa 'ala sunnah, mata 'alal khairi kulli." Barang siapa yang mati dalam kondisi di atas Islam dan sunnah, maka berarti dia mati dalam keadaan membawa seluruh kebaikan. Maka berarti dia meninggal dalam kondisi membawa semua bentuk kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala akhiri hayatnya dalam keadaan dia sebagai seorang muslim ahlu sunnah. Juga dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Fudail ini bergelar Abidul Haramain. Beliau meninggal di kota Mekah dan kuburannya ada di Ma'la. Meskipun tidak ada tandanya ya kuburan Fudail itu yang mana, tapi di Ma'la ada kuburan Fudail Ibnu Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah juga pernah memberikan nasihat yang sama. Man mata 'alal islami wa 'ala sunnah. Barang siapa yang meninggal dalam posisi sebagai seorang muslim ahlu sunnah, mata 'ala kulli khairin, maka dia meninggal dalam keadaan mendapatkan semua kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan apa tadi? Madu baginya, Allah mengerjakannya, dikasih taufik sehingga dia meninggal sebagai muslim ahlu sunnah. Taib jamaah. Tinggal selanjutnya adalah ketika kita sudah paham teori ini ya, penjelasan dari Ibnu Qayyim yang luar biasa tentang masalah manzilatul ikhbar. Selanjutnya adalah kita mengatur batin, latihan untuk itu. Latihan untuk selalu mengendalikan hati agar bertawakal kepada Allah di saat kita sedang beramal, di saat kita mau melakukan kegiatan ibadah. Saya terkadang memberikan motivasi seperti ini kepada para jamaah umroh ya. Salah satu di antara tanda ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang diiringi dengan kerendahan batin, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sampaikan prinsip ikhbat yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim. Ketika seorang hamba itu melakukan ikhbat, dia beramal diiringi dengan semangat apa? Tawakal kepada Allah agar dia berhasil dalam melaksanakan amal. Sehingga apa yang bisa dibanggakan dari amal kita? Kalaupun Anda sudah berhasil umroh, itu murni karena anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Ngapain perlu dibanggakan? Maka nggak perlu banyak foto untuk dipamerin ke grup teman-temannya. Nggak perlu banyak kemudian apa? Selfie untuk diupload di media sosial. Itu bisa merusak prinsip ikhbat tadi. Karena ikhbat itu bertentangan dengan ujub. Ikhbat bertentangan dengan riya. Ikhbat bertentangan dengan sum'ah. Orang yang ikhbat selalu rendah hati di hadapan Allah. Dia ketika beramal bertawakal kepada Allah, sehingga dia merasa apa yang bisa aku banggakan.
Hal yang sama juga berlaku bagi amal yang lain. Ketika Anda tahajud, berhasil melaksanakan 11 rakaat di luar bulan Ramadan. Jarang ya. Kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah mungkin kita dalam waktu sebulan setiap malam bisa 11 rakaat atau bahkan lebih. Begitu di luar bulan Ramadan tinggal 1 rakaat. Witire tok. Yang lain tidak kita laksanakan karena bangunnya sudah telat. Baik, kalau kita mengalami situasi seperti ini jamaah, ada orang yang dia berhasil melakukan amal banyak. Kadang kan di pagi harinya dia merasa bangga ya. Saya tadi sudah berhasil tahajud dan pagi ini saya berpuasa. Kemudian dia disindir sama temannya, sakit hati dia. Ada temannya yang memberikan sikap kepadanya dengan sikap yang gak sopan, dia sakit hati. Dalam batinnya dia bergumam, orang ini tidak tahu kalau malam tadi saya tahajud. Lah memang kenapa? Apakah kemudian ketika kamu beramal kamu harus mendapatkan penghargaan? Apakah kalau kamu melakukan amal soleh kamu harus mendapatkan penghargaan? Dia itu tidak tahu kalau saya itu sebenarnya sudah wakaf masjid ini setengah dari modal masjid ini yang dipakai untuk bangun. Terus Bapak kalau misalnya seperti itu, apakah Bapak harus mendapatkan penghargaan? Nah kadang ada orang yang demikian kondisinya. Dia merasa dengan amal soleh yang dia lakukan berharap memiliki bagian keuntungan yang kembali kepada dirinya, dan itulah penyakit ujub. Sehingga orang yang ujub, dia itu berharap dirinya harus punya nasib, harus punya jatah dari amal yang dia kerjakan. Dan penyakit ujub ini bertentangan dengan prinsip ikhbat. Orang yang ikhbat gak mungkin ujub, karena dia sadar apa yang dia lakukan itu murni anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, bukan atas dasar perjuangan dirinya, kemampuan dirinya, dan seterusnya. Walhamdulillahirabbil alamin.